Lanjutkan perjuangan, jangan pernah mundur sejengkal pun demi keadilan dan kebenaran. Rawe-rawe rantauan. Mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tak akan pernah gentar hati dan pikiran kaum buruh dalam menegakkan rasa keadilan dan memperjuangkan hak-hak buruh dengan tetap menghormati kepentingan. Anak muda, ishadu saudara. 2024 November 2024 Bupati Bekasi dari partai apa? Insya Allah namanya Riden Hatam Aziz. Nanti Garda Metal kita jadiin semua Satpol PP. Mak-mak kita jadiin PPSU. Dan insya Allah wali kota Bekasi, wali kota Bekasi, kau dengar ucapan saya berjanji dengan izin Allah, wali kota Bekasi November 2024 adalah dari partai apa? Partai apa? Namanya R. Abdullah dari SPS. Kayaknya nih banyak PPSU dan Satpol PP akan direkrut dan penyuluh pertanian. Ya, emak-emak nanti kita suruh bikin kuliner di keliling kantor wali kota dan bupati Bekasi gratis. Serius nih Bu? Siap berjuang, siap berjuang. Insya Allah ini benar. Kau dengerin omongan saya. Ini tanggal berapa nih? 21 Januari. Jam berapa? Lihat jamnya. Catat ya. Catat 21 Januari jam 16.15. Catat. Catat dengan izin Allah. Tuh lihat tuh, Allah memberikan mendung. Allah memberikan kedamaian. Allah telah memberikan Rahman Rahimnya. Bekasi kita rebut. Bu, saya janji sama ibu-ibu, Bekasi kita rebut. Ini kota buruh. Dan insya Allah Kerawang dan Purwakarta minimal wakil bupati. Saya nggak ngomong macam-macam. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Depok, kita rebut menjadi bupati dan wali kota. Udah capek kita jadi orang miskin, betul nggak? Muka lu aja muka orang miskin. Saudara, kau bersaksikan, isyhadu saudara, dari Bekasi kita rebut Indonesia dikuasai oleh partai buruh. Saya nggak main-main. Menurut BPS jumlah buruh 57,6 juta. 57,6 juta kita ambil setengahnya aja, mungkin sekitar 20 juta. Tapi itu nanti 2034 pemilu yang ketiga. 2034 setengah dari demografi buruh yang 57,4 akan memilih partai buruh. Presiden Republik Indonesia tahun 2034 dari mana? Lula da Silva dari Brasil telah membuktikan. Lula hanya seorang buruh tukang ngelas di satu kota yang disebut Porto Alegre, Brasil. Lula bekerja kemudian pindah ke Sao Paulo menjadi tukang merakit mobil di Sao Paulo di perusahaan PT Volkswagen atau PW. Hari ini Lula jadi presiden Brasil. Bahkan Partidos dos Trabalhadores, partainya partai buruhnya Brasil, berkuasa sudah hampir 15 tahun. Siapa bilang buruh tidak bisa berkuasa? Siapa bilang petani tidak bisa memimpin negeri? Siapa bilang nelayan-nelayan hanya bisa mengekor? Saudara, isyhadu saudara, dengan izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, 2024
adalah titik balik. Kita berebut kekuasaan. Kita tidak lagi menjadi penonton, bukan lagi menjadi pembantu, bukan lagi menerima BLT atau bansos yang diberikan ketika menjelang pemilu atau ketika kita dalam kesusahan seperti pengemis. Suruh BLT kita, para ibu-ibu berbaris, para pejabat bertolak pinggang, para pemimpin partai politik merasa sinterklas. Kalau memang mereka mau menjual sembako murah, kenapa negara tidak menjual murah? Mereka ngambil dari gudang-gudang Bulog, mereka ngambil dari uang-uang negara, tiba-tiba kasih kamu seperti sinterklas. Tapi setelah pemilu, upahmu naik ke murah. Ibu-ibu punya anak kerjanya outsourcing, petani dirampas tanahnya, nelayan dibiarkan miskin dengan harga solar yang mahal, dan tidak ada satupun nelayan yang punya perahu. Saudara, sadarkah kita, mereka partai-partai politik yang ada di Senayan itu yang membuat kita menderita, yang buat para ibu-ibu membeli minyak goreng mahal, memberi beras mahal, tanah petani dirampas, buruh dibayar upah murah, dipekerjakan outsourcing. Kalau memang mereka peduli kepada kita orang-orang kecil, kelas pekerja, the working class, kenapa outsourcing merajalela? Kenapa tiba-tiba mereka seperti sinterklas, seperti malaikat mengatakan akan menghapus outsourcing, mengatakan akan membayar upah layak? Kemana mereka selama 15 tahun? Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhannya. Itu adalah ketauhidan agama manapun. Nabi Allah Muhammad SAW, agama yang saya anut, saya yakin ajaran rasul-rasul yang lain dari agama yang lain juga ada. Pertama, Nabi diperintahkan ketika diangkat oleh Allah sebagai kerasulannya, dia pertama adalah membebaskan budak. Maka terkenalah kata-kata, manusia tidak boleh menghamba kepada manusia, manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhannya. Mereka partai-partai agama ada 4 di Senayan sana. Manusia yang menghamba kepada manusia adalah budak. Budak dalam bahasa Inggris namanya slavery. Ngerti bahasa Inggris?